Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang transfer energi antar makhluk hidup. Kita akan melihat bagaimana energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Yuk kita belajar bersama untuk memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tahukah kalian apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan beberapa rantai makanan yang saling berkaitan. Energi berpindah melalui proses makan dan dimakan. Semua energi berasal dari cahaya matahari. Tumbuhan hijau menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Sekarang, coba perhatikan gambar di bawah ini. Energi dimulai dari matahari, lalu digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Tumbuhan akan dimakan oleh kelinci. Kemudian, kelinci dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang. Inilah contoh rantai makanan. Jika beberapa rantai makanan saling terhubung, maka terbentuklah jaring-jaring makanan. Sekarang kita akan belajar tentang piramida makanan. Tahukah kalian apa itu piramida makanan? Piramida makanan menggambarkan hubungan antar makhluk hidup dalam memperoleh energi. Melalui piramida makanan, kita bisa melihat perbedaan jumlah energi pada setiap tingkat. Coba perhatikan gambar piramida di samping. Di bagian paling bawah terdapat tumbuhan sebagai sumber energi utama. Energi dari tumbuhan kemudian berpindah ke serangga, lalu berpindah ke katak, selanjutnya ke ular, dan di puncak piramida terdapat elang. Semakin ke atas tingkat piramida, maka jumlah energi yang tersedia semakin berkurang. Itulah sebabnya makhluk hidup di bagian atas jumlahnya lebih sedikit. Menarik bukan? Dengan piramida makanan, kita bisa memahami keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, kita akan belajar tentang produsen dan konsumen. Pada bagian kiri terdapat produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti rumput, jagung, dan padi. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, pada bagian kanan terdapat konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dari makhluk hidup lain. Konsumen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Contohnya seperti kelinci, ayam, katak, ular, dan elang. Energi yang berasal dari tumbuhan akan berpindah ke konsumen secara bertahap. Dengan adanya produsen dan konsumen, aliran energi di alam dapat terus berlangsung. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting. Apakah energi yang sudah diambil dari tumbuhan bisa dikembalikan? Nah, jawabannya tentu bisa. Hal ini terjadi berkat peran dekomposer seperti bakteri dan jamur. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ketika ada bangkai hewan, dekomposer akan menguraikannya menjadi zat-zat sederhana. Hasil penguraian tersebut membuat tanah menjadi subur. Nah, tanah yang subur kemudian menyediakan nutrisi bagi tumbuhan untuk tumbuh kembali. Dengan cara inilah, nutrisi di alam dapat digunakan secara berulang. Jadi, meskipun energi terus berpindah, alam memiliki cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, setelah mempelajari transfer energi, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, kita dapat memahami bahwa alam bekerja secara seimbang. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.
Jangan lupa amati hewan dan tumbuhan di sekitar kalian, lalu coba tentukan perannya dalam rantai makanan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Mari kita jaga ekosistem agar hubungan antar makhluk hidup tetap seimbang dan harmonis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.